jumpa pemirsa dalam acara Art and Play. Nah, seperti yang kita tahu, wayang merupakan suatu kesenian dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Mungkin Anda pernah menyaksikan pertunjukan wayang, tapi saya di sini akan mengajak Anda bagaimana cara pembuatan wayang. Langsung saja ikuti saya ke tempat di mana di situ ada seorang yang sangat ahli membuat wayang. Langsung saja kita temui beliau. Permisi Pak Sumari. Ya. Ini lagi ngapain Pak? Ini mau membuat wayang tapi polanya dicoret. Oh gitu. Jadi cara membuat wayang ini langkah pertama yang dilakukan mencoret dulu. Iya, mencoret dulu. Nanti setelah kita bikin polanya dicoret, nah ini diambil lagi. Nah ini terus kan bentuknya, misalnya matanya ini. Terus matanya ini. Nah ini ada caranya, harus hafal semuanya ini. Kalau nggak hafal nanti bentuknya salah. Nah. Jadi yang dicoret ini maksudnya dalam wayang ini kan ada lubang-lubang kecil di tengahnya itu Pak ya. Oh seperti itu. Jadi belum membuat pola gitu belum? Nah ini polanya di sini, polanya yang besar. Nah nanti yang di dalamnya ini kalau nggak hafal ya nggak bisa membentuk. Jadi ini diteruskan ini. Nah caranya diteruskan ini. Gitu. Ya nanti tinggal makan. Nah nanti kalau sudah ini, nah kita coret lagi. Nah seperti ini. Kita pahat. Misalnya ini dipahat ini. Nah ini dipahat. Nah kita harus hafal mana yang lubangnya namanya petetan. Nah kita cari pahatnya ini semacam ini banyak ini Pak. Jadi ada macam-macam namanya ini Pak Iya. ya di setiap sketsa yang ada di tengah-tengah ini ya. Iya betul. Jadi nanti ada namanya yang pahatan. Untuk pahatan itu ada namanya bubuan, terus nanti ada apa itu langkat mati, langkat urip, ada sunen, macam-macam. Nah kita harus tahu mana pahat yang digunakan untuk petetan. Nah, kita ambil. Nah jangan salah nanti kita ngambil yang petetan ini biru sama yang bubuan. Nah ini namanya bubuan. Jadi kita ambilnya harus tepat. Nah, Jadi kalau misalnya salah bisa bentuknya beda. beda betul ya, beda. Walaupun ini kecil ya sama ini. Nah ini harus tepat. Nah, nanti kalau sudah pas bentuknya, nah kita ini, nah kita pahat. Mana yang lubangnya yang harus di mana di sini. Nah, ini sangat kecil sekali lubangnya ini. Jadi semua itu harus ada aturannya Pak ya. Ada. Titik-titiknya harus pas. Iya betul, memang harus ada aturan. Jadi nanti kalau mau contohnya yang ini, nah seperti ini, nah kita harus menggunakan mana pahatan yang tepat. Nah ini juga harus betul. Jadi nggak asalkan lubang, ini ada namanya sendiri. Nah ini namanya kawatan. Nah kawatan itu ada dua, yang ini kawatan yang hidup, nah yang ini yang mati. Artinya mati itu nanti di sini nggak ada kelanjutan. Tapi kalau hidup, nah di sini masih ada bubuan yang bulat ini, terus dilanjutkan lagi pahatan yang sampai sini. Nah ini ada bentuknya yang bulat semacam ini, tapi namanya itu tidak lain. Nah ini namanya ceplian. Pahatannya itu satu, tapi nanti berbeda. Nah seperti ini. Kalau sudah jadi semuanya ini namanya mas-masan. Nah nanti kalau dari pola ini sudah selesai semua, sudah dipahat, nah nanti kita tinggal disunting diberi warna. Nah sunggingan juga bermacam-macam. Ada sunggingan yang dari daerah Jogja juga ada, Jawa Timur juga ada. Bahkan nanti ada sunggingannya itu yang dari Prada, artinya emas 24 karat. Kemudian kalau misalnya pahatan itu diletakkan di tempat yang lain, mungkin untuk apa ya, hiasan gitu nggak bisa Pak ya. Emang harus ada aturannya, ditempatkan misalnya tadi pahatan apa itu hanya di sini, tidak bisa di sini gitu. Oh ya memang betul ya. Jadi kalau kita memang istilahnya menggunakan pakem itu artinya ketentuan yang harus dimiliki oleh pahatan itu sendiri. Jadi kita harus tahu mana bentuk pahatan yang dimasukkan mas-masan, inten-inten, pahatan itu harus tahu. Nah mungkin juga ada inten-inten yang kecil, biasanya itu digunakan untuk wayang tambangan. Wayang babangan itu ukurannya standar. Nah kalau jangkan semacam ini. Nah ini namanya jangkan, lebih besar. Nah ini juga ada wayang yang namanya jangkan. Ini lebih kecil lagi bahasannya.
namanya gijangan. Terus ada lagi yang lebih kecil lagi, caper lagi. Jadi separuhnya ini wayang. Kemudian Bapak bilang tadi wayang itu ada yang pahatannya itu dari Solo, dari Jogja. Ini kan macam-macam Pak ya, Pak nggak kesulitan nih Bapak untuk apa ya istilahnya Untuk membedakan. membedakan sekaligus membentuk mana ini wayang yang harus saya buat dari Solo atau dari Jogja gitu Pak? Iya betul. Memang untuk wayang pahatan yang dari Solo itu warna dominasinya itu warna. Jadi kewarnanya itu cerah gitu ya. Tapi kalau yang Jogja itu pahatan. Contohnya ada yang rumpilan ya. Di sini ada wayang yang namanya ini. Nah, di sini nanti ada rumpilan. Nah, rumpilan kalau Jogja itu sangat kecil sekali. Tapi kalau yang di mana itu di Solo itu agak besar nggak apa-apa. Tapi warnanya, nah kalau di Jogja itu warnanya banyak bro. Nah, kalau wayang yang di Jawa Timur itu perpaduan. Ada pahatan yang dari Solo dan juga ada pahatan dari Jogja. Juga Jawa Timur sendiri memiliki warna yang cerah. Artinya kalau merah ngejreng, kuning ngejreng. Artinya kalau warnanya hijau itu hijau yang ngejreng itu. Nah, kalau di wayang yang dimana itu di Jogja, nah ini masih ada di tua nih, istilahnya kuning, hijau muda, hijau tua lagi. Tapi kalau Jawa Timur tidak langsung merah ya merah ini sudah kena ya, ini nggak ada namanya Banyumasan itu nggak ada langsung merah ini. Nah ini Jawa Timuran. Terus berpengaruh nggak Pak ini kalau misalnya warnanya beda, kemudian ukirannya juga beda, dalam penokohannya itu berpengaruh nggak? Enggak, saya kira enggak ya. Cuman itu istilahnya gayanya untuk pahatan, untuk sunyian yang membedakan. Tapi kalau masalah tokohnya sendiri tetap Tetap ya, kalau Anoman ya Anoman itu. Jawa Timur juga Anoman, Jawa Tengah juga Anoman. Kita kalau Bali memang Maruti kalau di Bali. Jadi bedanya di sini adalah apa istilahnya seninya, gitu ya, seni pahatannya. Seni pahatan. Istilahnya modelnya, gitu, Model, Pak, ya macam-macam. Warna itu ada warna yang ancur juga ada, warna secara alami juga ada. Tapi biasanya sekarang itu sudah menggunakan warna-warna yang dari toko. Nah, kalau warna dari toko itu nggak bisa bagus. Artinya nanti berapa tahun itu sudah warnanya pudar. Nah, tapi kalau warna yang alam seperti istilahnya yang merahnya itu dari ginjo. Ginjo itu nama tumbuh-tumbuhan juga bisa, terus gambir. Langsung dibuat sendiri gitu maksudnya Buat warnanya sendiri, Pak? iya. Jadi itu Terus, lebih bagus. Iya, nanti lemnya itu pakai lem ancur, ada juga ancur lepeng, terus ancur yang kecil-kecil itu. Nah, kalau warna yang ini menggunakan lem Rajawali juga bisa, terus lem Rakol juga bisa. Untuk batang hitam itu lemnya itu bisa. Nah, terus untuk kualitasnya itu bagus yang warna alam. Seperti batik juga. Batik itu warna yang alam itu yang paling bagus. Juga kalau batik itu dipakai untuk baju ini nggak gatal, tapi kalau warna yang itu dari toko itu ada gatalnya dan mungkin ada campuran bahan-bahan tertentu. Iya, Pak ya. tertentu. Iya. Terus ini diapain lagi nih Pak? Nah ini terus dijungging sih. Nah menggunakan warna ini. Nah, warnanya semacam ini Mas. Jadi banyak sekali warna yang mesti dipersiapkan Pak ya. Iya. Tapi untuk memolesnya sendiri kan harus ada trik-trik khusus. Iya. Warna itu yang digunakan sebenarnya cuma ini. Jadi biru, merah, kuning, hitam, nah terus sama putih. Nah cuma ini toh. Nah ini nanti sudah dicampur itu sudah bermacam-macam warna. Contohnya ini seandainya kuning itu ya dicampur jadi biru, nanti jadi hijau. Terus ini nanti jadi kuning. Terus ketiganya ini kalau dicampur nanti bisa jadi coklat, biru kuning merah jadi coklat, biru kuning merah jadi hitam, biru kuning merah juga bisa jadi putih kalau diaduk terus. Nah untuk warna yang lebih cerah kita butuh tambah warna putih. Ya putih. Terus untuk apa itu kekuatannya kita gunakan lem. Nah pemirsa, kalau dari tadi saya bersama dengan Pak Semari ini belajar banyak mengenai
bagaimana cara membuat wayang ya, mulai dari mahat Pak ya. Memang sangat susah sekali untuk memahat. Terus saya coba belajar untuk mewarnai Pak ya. Karena di sini banyak sekali guratan kecil-kecil yang mesti kita teliti Pak ya untuk kasih warna. Coba saya mau kasih warna merah. Tapi ini tempatnya di mana Pak ya? Kan penempatannya sendiri kan nggak harus di sembarang tempat ya, harus mengerti. Ya ini warnanya kan masih muda. Biasanya kalau warna sungguhan wayang itu harus selalu dituak dari warna muda ke tua ke tua. Nah, contohnya semacam ini. Nah ini harus diikuti lagi warna tua. Jadi harus tua. Nah ini harus disisakan sedikit biasanya. Nah disisakan sedikit untuk yang di bawahnya hitam. Nah. Gitu. Ini juga harus sama Pak ya? Iya sama. Pegang kuasnya benar nggak Pak ini Pak ya? Nah pegang kuasnya biasanya jalannya ke sini ya, untuk menghindari nah ini besarnya goresan. Nah artinya bisa rapi. Nah ini langsung dikirikan. Nah semacam ini kalau misalnya sampai nyerempet ini Pak ya, berarti nggak bagus ya Pak ya? Iya nggak bagus. Waduh, berarti saya mesti belajar banyak dengan Bapak ini kayaknya. Iya. Tapi nanti kalau semakin lama kita semakin belajar itu semakin hasilnya semakin bagus. Bahkan nanti kita itu kalau menggunakan kuas yang kecil untuk garis kecil, kita tuh nggak mau. Apa itu lebih bagus? Ya lebih baiknya kita gunakan ini kuas yang besar, lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya menghasilkan garis kecil memakai kuas besar, kalau memang sudah mahir bisa Pak ya? Bisa, karena kalau kuas besar itu kita gunakan garis kecil. Nah ini untuk catnya, nyimpannya itu lebih banyak. Jadi kita gunakan ini, nah sampai selesai itu nggak habis. Tapi kalau kuas kecil, kan ini ngambil lagi. Nah ini sampai selesai nggak ngambil lagi. Apakah cara memegang ini juga mempengaruhi kualitas dari ini mewarnai ini Pak? Betul. Kalau memegangnya ini jalannya ke sini, pasti nanti hasilnya bagus. Tapi kalau ke sini, nah nanti ini mekar jalannya. Terus ini nggak bisa lurus semacam ini. Nah, nggak bisa lurus semacam ini. Nah, terus warna merah itu bisa nempel ke putih kalau ditambah sama warna merah itu sama putih. Nah, nanti akan terjadi hitam lagi. Tapi ini kalau ditambah putih, enggak ini nanti tetap warnanya seperti ini. Bisa merah Pak ya? Iya, bisa merah. Dicampur dengan warna putih. Jadi ini harus mengerti teknik semuanya Pak ya, mulai dari warna, kemudian cara memegang kuas. Cara percampuran warna itu juga bisa. Nah ini mungkin juga warna-warnanya itu mana yang harus ditaruh di sini tuh harus tepat. Contohnya ini kepala dawala ya, ini biru ya harus biru. Jadi nanti nggak boleh ini dikasih warna kuning atau apa, nggak boleh sebenarnya. Apa itu merupakan simbol tersendiri Pak warna biru? Betul, memang betul. Jadi biru itu artinya untuk menghidupkan. Makanya kenapa di wayang itu birunya itu tidak begitu banyak. Karena untuk menghidupkan ini yang mati-mati itu ya, warna yang mati. Nah ini contohnya wayang gaya Jogja. Nah ini rumpilannya. Tapi kalau gaya Solo lebih besar. Nah lebih besar. Juga mungkin ini juga ada burungnya, tapi burungnya modelnya itu ini besar juga. Patahnya mungkin juga lain. Biasanya mas-masan yang di sini. Ini namanya mas-masan. Kalau Jogja itu bu iringnya isinya itu 2, tapi kalau Solo itu 1. Nah, terus inten-intennya di sini biasanya kalau Jogja itu ada kawatan, tapi kalau Solo itu nggak ada kawatan semacam ini. Terus warnanya biasanya ini kalau yang Solo itu warnanya penuh ini. Merah ya merah penuh, nggak ada blomnya ini nggak ada. Nah kalau Jogja ini kelihatan bentuk-bentuknya rumpilan ini. Kalau Jawa Timur mungkin agak besar lah. Lebih besar lagi dari Solo tadi Pak ya. Nah, terus Bapak ini menggunakan bahan yang berkualitas itu dari apa Pak? Dari bahannya untuk kulit. Dari kulitnya. Iya, kalau kita menggunakan bahan yang paling bagus sekali ini, kulitnya kulit kerbau semacam ini. Ini kulit kerbau ya? Iya. Nah, kalau kulit sapi kualitasnya itu nomor 2 ini, semacam ini. Nah, untuk kulit sapi biasanya itu kalau kita ke daerah yang dingin itu ya bisa melengkung. Kalau ke daerah panas juga
melengkung. Tapi kalau daerahnya panasnya nggak begitu panas, nggak begitu dingin, stabil. Tapi kalau kulit yang ini, Kulit kerbau. kulit kerbau ini, nah ini nanti kalau saya bawa kemana ya, ke daerah dingin ya, hasilnya tetap bagus, tetap bagus. Tapi Tetap nanti stabil, nggak melengkung gitu Pak. iya betul, nggak melengkung, nggak anu. Nah ini contohnya yang belum disungging, belum diberi warna. Nah ini juga melengkung ini, karena kualitasnya kurang. Nah ini ada lagi kulit yang namanya kulit split. Nah kulit split itu kulit yang ini diproses di pabrik, nanti ya dikasih SN sama kapur, nanti bisa tebal. Nah seperti cecek kelondong itu, terus nanti ini dibelah bisa jadi 15 seperti ini. Nah, namanya kulit split. Ya, semacam itu. Tapi ada efeknya nggak Pak dikasih tambahan-tambahan bahan-bahan? Betul, ada efeknya. Efeknya itu nanti ini kulitnya itu nggak bisa bagus, artinya mengendor. Nah ini seperti ini bisa melengkung ke sini. Nah, terus ini kalau kena air sebentar aja, nanti sudah membesar ini, mengembang. Terus mungkin juga ada yang selain wayang ini juga saya gunakan kaca bahan-bahannya. Nah semacam ini. Ini bahannya juga ada yang minta ini, Pak tolong dibikinkan wayang dari kaca. Nah melukisnya ini terbalik, jadi lukisannya itu terbalik dari sini belakangnya. Dari belakangnya, iya. Ini juga ceritanya itu waktu ini kan guru ke sini ke Dewanci di mana guru ke sini. Nah ini badannya kan kecil, ini bisa masuk ke sini. Nah kenapa kok orang sebesar ini kok bisa masuk ke sini? Nah itu disimbolkan bahwa wataknya orang itu halus, sangat halus dibanding makhluk apa itu yang ada di dunia, sangat halus sekali. Makanya bisa dibayangkan itu bahwa Bima ini bisa masuk ke Dewa Ruci. Padahal Dewa Ruci itu orangnya kecil, tapi kenapa yang Bima sebesar itu kok bisa masuk ke sini? Nah itu diibaratkan itu wataknya orang itu sangat halus wataknya. Ini dari kaca ya. Ini orangnya itu semuanya itu cacat dari segi matanya. Kenapa matanya? Iya, matanya ini kenapa kok matanya itu kero itu artinya penglihatannya itu nggak sempurna seperti kita. Nah ini diibaratkan bahwa manusia itu nggak boleh melirik barang yang jelek. Nah terus ini ada lagi juga yang sini. Nah kenapa bibirnya itu nggak sebagus kita, nggak seperti orang itu. Nah bahwa kita kalau bicara itu harus diatur, nggak boleh bicara sembarangan. Nah juga ini tangannya ini. Nah, tangannya juga mungkin kenapa kok nggak sempurna yang ini. Nah bahwa tangannya yang bagus itu ya memang digunakan yang bagus yang depannya. Tapi kalau yang belakang, nah ini tangan jelek, jangan sampai digunakan yang jelek. Harus dicontoh tangan yang depan ini. Karena apa? Karena yang depan sudah bagus, yang dilakukan sudah barangnya bagus. Tapi kalau belakang, nah ini harus mencontoh yang depan. Nah sedangkan juga sama kaki. Nah kaki yang belakang ini lurus, yang depannya kenapa kok gini? Nah ini yang jelek ini jangan dicontoh, kamu jangan contoh yang ini, yang depan. Karena apa? Karena yang depan ini jalannya sudah salah. Jadi kalau misalnya yang bagus di depan ya kita contoh, tapi kalau yang depan nggak bagus ya kita tinggalkan gitu Pak. Iya betul. Itu juga mungkin dari segi lehernya ini. Kenapa kita kok lehernya itu ada ini kok jelek, terus nggak sebagus orang yang normal. Nah itu mungkin juga ada pelambangnya. Nah ini dulu waktu minum di telaga itu ada calingnya, caling itu ada racunnya, terus akhirnya jadi pendek gini. Nah terus mungkin juga perutnya. Nah perutnya itu kenapa kok nggak bagus? Nah kalau punya makanan yang dimasukkan ke perut ini jangan sampai makanan yang haram, jangan, harus sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh. Nah akhirnya ini dilakukan semacam itu. Mungkin banyak ya filsafat semacam itu, seperti Kareng, mungkin juga teman-temannya itu tokoh-tokoh yang lain itu juga karakternya mungkin juga sama. Bahkan yang Petro yang ada di Klaten itu juga kencik
sama meniru wataknya seperti itu. Jadi adiknya ini kan adiknya Petruk. Jadi ini masih ditiru. Jadi kalau gaya mana itu gaya yang di daerah Klaten itu masih ini kencik. Nah, itu kan enggak kencik yang itu Petruk itu. Ini ya. Baliknya ini nanti biasanya kan panjang. Nah, kita gunakan panjang itu kita gunakan pakai itu cempluk itu jangan. Nah, kita panaskan, kita lekukan. Jadi nanti lekuannya itu harus sesuai. Nah, ini wayang kasaran. Jadi seharusnya lekuannya itu. Nah, begini. Nah, ini naik ke sini, terus ini turun ke sini. Jadi ini mengikuti Pak ya, iya, bentuk tubuhnya. Iya. Harus sesuai juga dan tepat ya untuk masang. Iya, untuk masangnya kapitan. harus tepat. Nah, biasanya orang, loh Pak wayangnya kok jelek? Ya memang kita buat jelek karena harganya itu enggak sebanding dengan yang mahal. Kalau ini mungkin cuma 150, tapi kalau itu 1 juta 250. Disesuaikan gitu Pak ya. Betul, disesuaikan. Mungkin ada contoh wayang yang macam-macam mungkin juga. Ini kenapa besar juga cuma 200? Nah, itu banyak macamnya. Ini juga besar kok 200. Nah, kita sesuaikan dengan pahatannya juga mungkin nggak sebagus seperti wayang yang itu. Tapi ini bahannya tetap sama Pak ya, ada yang dari kulit sapi. Ini yang kulit lembu. split tadi, artinya kulit yang dibelah tadi. Nah pemirsa, kalau sedari tadi saya sudah mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana dan prosesi pembuatan wayang itu sendiri, seberapa rumitnya Anda pasti sudah menyaksikan dan bisa menilai gitu ya, bahwa kita kalau mau belajar untuk memahami arti dari kesenian wayang itu sendiri harus ulet dan juga rajin untuk belajar mengenai wayang itu sendiri. Oke, sampai di sini saya menemani Anda, semoga acara ini bisa memberikan manfaat dan juga hikmah bagi Anda dan juga keluarga. Akhirnya Yon bertugas dan seluruh kru mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.